Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Pada video pembelajaran yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional yang berisi proses penyamaan penyebut. Nah, tujuan pembelajarannya itu masih sama seperti video sebelumnya, yaitu kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Untuk konsep utamanya juga sama, yang penting kalian itu perhatikan pada saat penulisan garis bilangan atau pada saat uji titik. Jadi lingkaran terbuka itu selalu untuk penyebut, sedangkan hasil X dari pembilang itu mengikuti soal. Kalau soal ada tanda sama dengan, berarti nanti lingkaran di bagian pembilangnya itu tertutup. Kalau seandainya soalnya tidak ada tanda sama dengan, di bagian pembilangnya itu dia lingkaran terbuka. Kalau penyebut itu dia tidak melihat tanda soal. Jadi intinya penyebut itu dia lingkarannya selalu terbuka karena di penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Jadi langkah yang pertama itu seperti biasa kita harus buat ruas kanannya itu menjadi 0. Berarti satunya itu kita pindah ke ruas kiri. Sehingga diperoleh 5x min 1 dibagi dengan x tambah 1 dikurangi dengan 1 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah ruas kanannya 0, selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini adalah x tambah 1. Berarti min 1 ini juga harus kita kalikan dengan x tambah 1. Sehingga hasilnya 5x min 1 itu dikurangi 1 dikalikan dengan x tambah 1, kemudian dibagi dengan penyebutnya x tambah 1. Jadi di sini proses penyamaan penyebutnya ya. Jadi tadi min 1-nya ini kita kalikan dengan x tambah 1. Lebih besar sama dengan 0. Ini yang di ruas kiri itu masih bisa kita sederhanakan. Yang pertama kita buka dulu kurungnya. Ini semua yang ada di dalam kurung itu kita kalikan dengan min 1. Sehingga 5x min 1 dikalikan x dapatnya min x. Min 1 kali 1 hasilnya min 1 dibagi dengan x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ternyata masih bisa disederhanakan. Berarti 5x dikurangi dengan x hasilnya 4x. Min 1 kurang 1 hasilnya min 2. Dibagi dengan x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, baru ini tidak bisa disederhanakan lagi. Karena 4x dikurang 2 itu tidak bisa dioperasikan. Satunya ada variabel, satunya lagi tidak ada variabel. Nah, jadi ini bentuk sederhananya. 4x min 2 dibagi x tambah 1. Setelah itu baru kita cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebutnya. Nah, kita mulai dari pembuat 0 pembilangnya dulu ya. Jadi tadi bentuk pembilang yang sudah kita sederhanakan itu adalah 4x min 2. Berarti 4x min 2 ini sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 2. Sehingga x itu sama dengan 2 dibagi 4. Jadi x-nya yang pertama kita dapatkan 1/2 dari pembilangnya. Sedangkan kalau dari penyebutnya, nah penyebutnya itu kan tadi x tambah 1 ya. Berarti di sini x ditambah 1 itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. Nah, sekarang step yang paling penting, kita akan buat garis bilangan dari hasil pembilang dan hasil penyebutnya. Konsep utama yang sudah tadi Ibu sampaikan di PPT yang pertama, jadi
X yang dihasilkan dari penyebut itu selalu terbuka. Sedangkan X yang dihasilkan dari pembilang tandanya mengikuti soal. Nah, di sini kita tulis dulu dari angka yang lebih kecil. Berarti ada -1. Kemudian setelah itu 1/2. Nah, kita tinggal cermati lingkarannya sekarang. Penyebutnya kan tadi -1 ya. Penyebut itu lingkarannya selalu terbuka. Kalau 1/2 ini dari pembilang, pembilang mengikuti tanda soal. Tanda soal ini ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya tertutup atau penuh. Nah, itu dia penulisan garis bilangannya. Semoga sudah jelas ya. Kalau misalnya ini soalnya tidak ada tanda sama dengan, berarti di bagian pembilangnya ini lingkarannya terbuka, ya. Nah, setelah kita membuat garis bilangan, kita akan uji titik sekarang. Nah, jadi uji titik itu bebas, ambil X-nya berapa saja boleh, kecuali batas-batasnya ada -1 dan 1/2. Jadi Ibu akan ambil X-nya sama dengan 0. Seperti biasa, kita masukkan ke bentuk yang sudah sederhana. Jadi bentuk yang sudah kita sederhanakan tadi, itu kita dapatnya 4x-2 dibagi dengan X tambah 1. Nah, jadi X-nya ini semua kita ganti dengan 0. Seperti biasa, kita akan cari tandanya saja. 4 kali 0 kurang 2 dibagi 0 tambah 1. Nah, yang pertama ini 4 kali 0 itu 0. 0 dikurang 2 kan hasilnya min. Dibagi 0 tambah 1 itu hasilnya adalah positif. Nah, negatif dibagi positif itu dia hasilnya adalah negatif. Berarti letak nolnya ini kan di antara bilangan negatif sama positif. Berarti di antara -1 sama setengah itu ada 0. Nah, tadi hasil uji titiknya negatif. Berarti kiri sama kanan ini dia positif karena tidak ada angka yang kembar. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertidaksamaan kuadrat, kalau seandainya ada angka X yang kembar, berarti dia tidak selang-seling. Nah, ini kan kebetulan -1 sama setengah itu nggak ada yang kembar, jadi dia hasil uji titiknya selang-seling. Nah, sekarang kita tinggal mengarsir daerah yang memenuhi, karena di soal itu tandanya lebih besar, berarti yang kita arsir ini adalah daerah yang positif. Nah, sehingga kesimpulan untuk himpunan penyelesaiannya, X kurang dari -1 atau X lebih besar sama dengan 1/2. Nah, jadi pada saat penulisan HP-nya juga silakan diperhatikan pada garis bilangannya, mana yang terbuka lingkarannya dan mana yang tertutup, karena akan mempengaruhi penulisan pada himpunan penyelesaian atau HP-nya. Baik, ini untuk contoh soal yang kedua. Sekian dulu, semoga bisa dipahami dengan baik, terutama di bagian konsep penulisan garis bilangan dan konsep penyamaan penyebutnya. Terima kasih semuanya dan salam sejahtera.